Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa GKJ Karanongko, Rabu Pon 23 Maret 2022, dengan tema doa yang penuh keberserahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan masuk dalam bukaan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan doa ini. Saat ini kita diajak untuk lebih mendalami doa-doa kita. Kita diajak untuk tidak memaksakan kehendak, terlebih di dalam doa. Doa yang adalah sebuah permohonan kita umat manusia dan tinggal menunggu otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa ketika kita berdoa, terlebih dalam keberserahan, akan ada jawaban dari Allah, baik itu ya, tidak, ataupun tunggu. Mari kita mulai persekutuan doa ini dengan hening sejenak untuk merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Hening cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sembah dan puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 460, bait pertama dan ketiga, Jika Jiwaku Berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, apapun juga yang Kau timbang itu adalah baik untuk hidup kami. Jadilah kiranya kami senantiasa paham dan mengerti maksud hikmat-Mu. Kami percaya dan selalu menghayati bahwa hati kami lemah. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Saat ini kami akan menerima sabda suci dari-Mu.
Kiranya Roh Kudus hadir melingkupi kami, hingga sabda yang kami dengar bergema dalam hati kami, menjadi tuntunan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 22 ayat 42b, yang demikian firman Tuhan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu mengetahui bahwa ada begitu banyak jenis doa. Ada doa ungkapan syukur, doa permohonan, doa penyembahan, doa penyesalan dosa, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya jenis doa, bisa jadi doa penyerahan adalah jenis doa yang sulit untuk diungkapkan karena dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan pasrah sempurna kepada kehendak Allah. Sebuah kisah dari kumpulan ilustrasi bijak bertutur demikian. Ada seorang ratu yang kaya dan termasyhur memiliki anak gadis yang begitu cantik. Suatu hari anaknya yang masih belia tersebut jatuh sakit. Para dokter terbaik di negeri itu dikumpulkan dan diminta untuk mengobati anak sang ratu. Bukannya membaik, kondisi kesehatannya justru semakin menurun. Siang dan malam ratu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sambil menangis ia berkata, "Tuhan, tolonglah anakku. Semoga sentuhan-Mu menyembuhkannya dan membuat anakku bisa pulih kembali." Hari demi hari si anak tidak kunjung membaik. Para dokter menyerah dan melaporkan kepada sang ratu bahwa mereka tidak mampu lagi berbuat apapun untuk sang anak. Di tengah kesedihannya, seorang yang terkenal suci dan kudus berkunjung ke istana. Ia menyarankan agar sang ratu mencoba doa yang paling manjur di antara semua doa yang ada. "Doa apakah itu?" tanya sang ratu. Orang suci itu menjawab, "Doa penyerahan." "Apakah itu doa penyerahan?" tanya sang ratu lagi. "Penyerahan artinya Anda menyerahkan sang anak kepada Tuhan sepenuhnya. Anak Anda adalah milik Tuhan. Apa yang akan terjadi semuanya sesuai dengan kehendaknya." Awalnya sang ratu tidak berkenan memanjatkan doa penyerahan tersebut karena baginya doa penyerahan seperti merelakan anaknya pergi untuk selama-lamanya. Namun karena keadaan anaknya yang semakin memburuk, ratu berlutut dan berdoa, "Tuhan, anak ini memang darah dagingku, tetapi ia bukan milikku. Ia milik-Mu sepenuhnya. Aku menyerahkan dia kepadamu. Terjadilah kepadanya sesuai dengan kehendak-Mu." Dengan sekuat tenaga ratu terus memanjatkan doa penyerahan berulang-ulang. Sampai si ratu tertidur dan kemudian ia bermimpi bahwa anaknya sedang tersenyum dan melambaikan tangan perpisahan kepada sang ratu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kumpulan ilustrasi bijak, kisah ini memang tidak berlanjut. Kita tidak tahu apakah anak sang ratu semakin sehat atau sebaliknya. Tetapi ada kalimat penutup di akhir kisahnya yang berpesan begini, "Semua doa-doa manusia sesungguhnya dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan bukan terletak pada dikabulkannya doa-doa kita, melainkan cara kita menerima apapun yang Tuhan berikan pada kita." Bukankah saat ini Tuhan Yesus juga memberi contoh
bahwa doa yang dipanjatkan kepada Bapa dijiwai dengan semangat penyerahan. Kalimat pamungkas Yesus dalam doanya ialah, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saat itu Yesus sedang berada di tahap akhir kehidupannya sebagai manusia. Ia diperhadapkan pada jalan salib yang tidak mudah untuk diarungi, untuk dilalui. Bahkan sebagai manusia, ia masih meminta, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Namun Yesus tahu bahwa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa adalah bentuk kesetiaan seorang anak kepada Bapa. Betapa sering kita memakai rumusan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam doa-doa kita, namun ketika jawaban doa itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bertanya-tanya, kecewa, dan bahkan marah. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk menghidupi doa-doa kita dengan keberserahan. Berserah bukan menyerah, berserah bukan tanpa usaha, berserah adalah bentuk iman kita bahwa hidup kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Saat teduh untuk saya dan saudara. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita terima firman dari Dia, marilah kita datang di hadapan-Nya di dalam doa kami antarkan. Ya Allah yang Maha Rahmani dan Rahimi, di tengah hiruk pikuk dunia yang sedang tidak baik, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Pekerjaan kami, rezeki kami, studi kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan orang-orang di sekitar kami, gereja kami, dan jiwa kami. Kiranya apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan dapat mencerminkan kepasrahan hidup ini ke dalam kuasa Tuhan. Kami akan selalu membutuhkan Tuhan. Kami akan selalu berlindung pada Tuhan saja. Terima kasih atas rahmat-Mu yang melindungi jalannya persekutuan doa ini. Terimalah puji dan sembah kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menutup persekutuan doa hari ini, kita akan bersama pujikan dari Kidung Jemaat 364, bait 1 dan kedua, berserah kepada Yesus. Kasihi
berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Demikian persekutuan doa pada 23 Maret 2022 ini. Terima kasih atas partisipasi dari saudara sekalian, baik warga jemaat maupun simpatisan GKJ Karangnongko. Kiranya berkah dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin.